Dinonaktifkan monetisasinya. Dinonaktifkan monetisasinya. Kenapa sih? Gara-gara apa sih gitu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Halo sahabat Hira. Jadi kali ini kita mau agak sedikit bercerita. Agak sedikit bercerita. Ya. Jadi ini ada kabar yang lumayan agak membuat kita sedih. Ya. Jadi kita harus berawal dari judulnya dulu aja. Kalian udah baca lah ya judulnya apa. Jadi di sini tiba-tiba YouTube kita dinonaktifkan monetisasinya. Tidak monetize lagi. Iya. Kenapa sih? Gara-gara apa sih gitu kan? Iya, jadi kenapa dinonaktifkan monetisasinya? Nanti di sini kita mau sedikit bercerita. Nih, jadi yang pertama itu kita tuh sebenarnya udah dapat peringatan ya. Iya. Ini kita udah langsung langsung ke intinya aja, kita nggak mau panjang lebar karena lumayan agak panjang juga ceritanya. Jadi waktu tanggal 10 Januari 2023 itu kita di email sama YouTube Creator. Jadi yang kata dari emailnya nih, halo Hira Official. Seperti yang diumumkan pada bulan September, program Partner YouTube atau YPP ingin memperkenalkan cara baru bagi para kreator untuk berkembang dan memperoleh penghasilan. Untuk mewujudkannya, persyaratan program partner YouTube yang baru akan mulai dirilis di YouTube Studio dalam minggu ini. Itu 10 Januari ya, ini udah di emailnya. Nah, kata dia 10 Januari 2023. Kata dianya, apa yang berubah? Salah satu perubahan terbesar adalah partner yang melakukan monetize kini akan dapat memperoleh penghasilan dari iklan yang ditayangkan di feed short. Untuk mengetahui informasi selengkapnya mengenal persyaratan yang baru, buka pusat bantuan kami. Nah, terus ada lagi, apa yang harus saya lakukan? Mulai minggu ini, Anda akan melihat banner di YouTube Studio yang berisi informasi mengenai kapan persyaratan dapat ditinjau dan disetujui untuk mulai memperoleh penghasilan dan pembagian keuntungan iklan short yang dimulai pada tanggal 1 Februari 2023. Anda perlu menyetujui persyaratan baru sebelum tanggal tersebut. Jika persyaratan disetujui setelah tanggal 1 Februari 2023, maka pembagian keuntungan iklan short akan dimulai pada tanggal Anda menyetujui persetujuan tersebut. Cukup sampai sini, kita sama sekali nggak ada pergerakan sampai Februari. Karena memang gimana Pak, kita memang nggak fokus sama YouTube. Memang kita ada pekerjaan di luar YouTube yang mengakibatkan ya kita nggak bisa fokus untuk ngebaca email ini gitu. Jadi kita ya ketumpuk lah ya email ini juga. Nah, terus ada lagi poin selanjutnya, agar dapat terus melakukan monetize sebagai bagian dari program partner YouTube, Anda harus menyetujui persyaratan yang baru paling lambat 10 Juli 2023. Jika persyaratan baru ini tidak disetujui, maka channel Anda akan dikeluarkan dari program partner YouTube. Terima kasih telah menjadi bagian dari komunitas YouTube. Cukup sampai sini sebenarnya. Dari tanggal 10 Januari 2023 ini YouTube emang udah memperingati kita bahwa nanti bakalan batas paling lambat ini di 10 Juli 2023. Untuk batas, maksudnya untuk kita menyetujui kalau kita tuh ya bisa gitu. Jadi email ini tuh sebetulnya inbox ini atau kotak masuk ini dari YouTube Creator ini sebetulnya memang dari judulnya aja persyaratan program partner YouTube yang baru akan dirilis minggu ini. Nah, jadi ini email yang benar-benar ngasih tahu atau ngasih informasi ke kita kalau YouTube itu ada aturan baru untuk kita nanti melanjutkan monetisasi. Nah, itu terakhirnya itu tanggal 10 Juli 2023. Nah, sampai paling lama 10 Juli 2023. Nah, jadi ini
sebetulnya email udah udah ngasih tahu dari YouTube ini, udah ngasih informasi ke kita kalau misalkan paling lambat itu kita harus menyetujui persyaratan YouTube itu sampai 10 Juli 2023. Nah, nggak di situ doang sebenarnya. YouTube juga kembali meng-email kita lagi pada tanggal 25 Maret 2023. 25 Maret. Tadi kan 10 Januari ya. Sekarang 25 Maret YouTube kembali meng-email kita lagi dengan isi, "Halo Hira Official, kami lihat Anda belum memposting konten di channel YouTube Anda, Hira Official, selama beberapa bulan. Akibatnya Anda tidak lagi memenuhi kriteria kelayakan untuk program partner YouTube YPP. Kami memahami pentingnya monetize bagi Anda sebagai kreator. Oleh karena itu, kami ingin memberitahukan bahwa jika Anda tidak memenuhi batas minimum kelayakan YPP dalam 30 hari ke depan, kami akan menonaktifkan monetize di Hira Official. Setelah itu, kami akan membatalkan kontrak. Anda harus mengajukan permohonan kembali untuk bergabung ke YPP." Nah, cukup sampai di sini. Jadi di situ tuh karena memang kita lumayan agak sibuk juga di bulan-bulan Maret ini. Jadi suami tuh pas baca itu cuman sampai Anda belum memposting konten di channel YouTube Anda. Nah, dari situ langsung kita kayak, oh enggak, terus di sini juga memang ada nih di bawahnya. "Kami mengerti mungkin Anda sedang beristirahat dan kami mendorong Anda untuk tidak tergesa-gesa kembali. Selama 30 hari ke depan, Anda masih dapat mengakses dukungan kreator jika ingin mengajukan pertanyaan. Jika sudah siap untuk membuat konten lagi, Anda dapat mengunjungi YouTube Kreator untuk mempelajari lebih lanjut cara mengembangkan channel dan membangun komunitas Anda." Nah, jadi setelah udah baca itu ya, memang kitanya juga mungkin tidak teliti dan memang kita bener-bener nggak fokus. Intinya kita jarang cek email sih kita. Jadi sebetulnya pelajarannya emang harus sering-sering cek email ya gitu. Dan yang paling penting, kitanya nggak pernah upload. Nah, di situ karena kan katanya di atasnya itu kan Anda belum memposting, kita bener-bener nih, sebenarnya kita sudah punya bahan untuk diupload, hanya saja memang mungkin sudah diedit pun kita belum merevisi atau belum benar-benar ini udah final untuk diupload. Itu tuh kayak belum ada sampai di titik itu, kayak masih belum keburu lagi. Tapi karena udah diingetin waktu 25 Maret ini, kita langsung upload di 4 April. Iya, 4 April. Kita upload di 4 April ini channelnya. Dan apa sih judulnya tuh waktu itu? Ada yang Prewedding ke Bromo. Yang Priwet ke Bromo. Nah, itu masih ada iklan ya? Nah, itu di situ masih ada iklan. Makanya kita masih ya udah, kita setelah upload ini masih monetize gitu kan. Kesadaran kita di situ kayak cuman ya udah, kita masih dimaafin sama YouTube, dikirain kita gitu kan. Nah, jadi sadar-sadar itu ketika kita ngupload video anak kita, birthday-nya anak kita Nancy di 30 Juni itu kita upload. Terus aku lihat kok nggak muncul iklan gitu ya kan. Terus aku bilang, coba cek, kan email ada di handphone suami, coba cek emailnya, aku bilang. Tapi mungkin memang kita belum keburu juga, baru tadi malam kita cek emailnya. Kenapa sih gitu tuh, kok nggak ada iklan gitu? Apakah ada yang nyangkut atau gimana, kan kita nggak ngerti. Atau hak cipta ya, kita kan nggak tahu ya gitu. Apa gara-gara ada lagu yang copyright atau kayak gimana, kita nggak tahu. Makanya aku suruh cek lagi kan, kita cek lagi. Pas kita cek, nah jadi pas dicek di HP AF nih, di HP suami itu nggak ke-download, bukan nggak ke-download sih, kayak yang udah kepenuhan itu loh, jadi nggak bisa keperbarui si Gmailnya ini. Nah, pas kita perbaruin, terus karena agak lama juga langsung aja kita buka aplikasi email, Gmail ini kan ada di HP kan. Jadi kalau aplikasi Gmail belum diperbaharui, inboxnya itu nggak ada notifikasi gitu. Makanya pas kita pembaharui, baru notifikasinya kita tahu ada gitu, kita buka. Nah, pas aku buka Gmailnya itu, ternyata kita dapat notifikasi lagi dari YouTube. Nah, jadi sebenarnya email udah nggak ada email lagi sih. Ada email juga kayak cuman
pemberitahuan aja perkembangan YouTube kita, dapat subscribers berapa, tayangannya berapa, kayak gitu doang. Nggak ada email untuk pemutusan kontrak juga memang nggak ada. Nah akhirnya kita terakhir itu bener-bener dapat email ya ini yang 25 Maret. Nah ketika kita ngelihat lagi di 25 Maret, ternyata tulisan itu di sini bukan cuman harus memposting konten di channel YouTube Anda, bukan. Tapi apa nih? Mana nanti? Harus memenuhi batas minimum kelayakan. Nah, ini jika Anda tidak memenuhi batas minimum kelayakan YPP dalam 30 hari ke depan, kami akan menonaktifkan monetize di Hira Official. Jadi 25 Maret mungkin 30 harinya ada di 25 April. Itu bukan cuman bukan posting aja, memposting satu konten aja, bukan. Ternyata itu memang harus udah memenuhi persyaratan YPP ini. Iya. Karena persyaratan YPP itu salah satunya subscribernya minimal 1000, itu kan kita udah. Nah, tapi di sini ada video apa sih? Ya pokoknya kalian nanti baca aja di sini, itu harus 4000 jam tayang. Sementara kalau short video itu harus 10 juta jam tayang. Di situ kita ternyata baru 164. Jadi nggak terpenuhi gitu. Makanya dari sini kita memang harus, kalau dapat email dari YouTube nih, memang kita juga harus baca dengan teliti gitu. Dan pentingnya lagi memang kalau memang nggak bisa buka di PC setiap hari, Gmailnya minimal ada di handphone. Dan setiap ada email masuk dari YouTube ya memang harus kita baca. Iya. Jadi ya sudah, kalau udah kayak gini ya mau gimana gitu kan. Ini memang sudah kesalahan kita. Yang dimana juga sebenarnya saldo juga masih ada ya kan, penghasilan kita tuh sebelum dinonaktifkan itu masih ada sekitar 350 ribuan. Tapi kan tetap ya minimalnya kan harus ditarik itu 1,3, jadi memang belum bisa ditarik. Nah ini kita juga masih mau ngejar nih kan, katanya di situ selama 365 hari. Karena kita udah punya 164, insya Allah kita mau mengejar 4000 jamnya. Doain aja semoga Hira Official bisa terus berkarya. Amin. Mungkin dari kalian juga bisa menyumbangkan ide-ide untuk kami. Kita harus buat YouTube-nya apa lagi gitu. Terus memberi semangat lagi sama kita. Kadang kita punya bahan, kadang nggak diedit. Kadang kita punya bahan, nggak ke backup untuk dieditnya. Kadang kita udah diedit, kita belum ngedabing suaranya, karena proses untuk jadi YouTuber itu memang nggak mudah ya. Gitu. Kadang udah niat, udah buat konten, tapi nggak diedit. Ya pokoknya intinya gini teman-teman. Jadi kalau mungkin karena kita juga pemula ya, kita juga maksudnya belum emang jadi YouTuber yang ya sekelasnya artis-artis lah ya gitu ya. Cuma kita juga lagi merintis, dan ini sebetulnya YouTube kita udah monetisasi, akhirnya kita kehilangan monetisasi. Nah akhirnya kita kayak sedih aja gitu. Tiba-tiba mulai lagi dari nol. Harus, bukan sebetulnya nggak dari nol sih, cuman kita harus ngejar target yang jam tayangnya aja. Jadi sekarang juga walaupun ada orang nonton atau apa, ya itu udah nggak monetize lagi di kita gitu. Ya intinya pokoknya kita sekarang kehilangan monetisasi. Ya walaupun saldo kita belum banyak, penghasilan kita belum banyak, tapi setidaknya ini menjadi kebanggaan buat kita, karena ya kita upload video udah alhamdulillah udah dapat bisa menghasilkan, walaupun memang belum puluhan juta, belum ya sampai saldonya banyak gitu. Nah karena kita pas terakhir ngambil uang itu narik itu bulan 2021 ya? Iya, kalau Oktober kalau nggak salah November ya 2021 itu. Udah lumayan lama. Iya, kita tarik saldo itu, tapi cuma lumayan sih, cuma 1.500.000-an. Nah tapi lumayan gitu. Nah akhirnya dari situ kita nggak upload lagi, dan akhirnya ya seperti inilah gitu. Ternyata kita juga memang baru tahu kalau YouTube itu memperbarui terus iya, selama
apa sih, kita semalam ada nonton juga ya YouTube lain tuh membahas katanya YouTube tuh emang memperbarui sistemnya tuh selama 6 bulan sekali. Jadi betul. mungkin dia juga nggak mau ada ya yang udah nggak aktif juga buat apa kali ya gitu tuh. Mungkin terusan di arsir lagi, dipilih lagi gitu. Jadi segitu aja sih. Oke, buat teman-teman mungkin terakhir dari aku, buat teman-teman mungkin apalagi teman-teman kreator, YouTuber semua pasti harus lebih rajin lagi. Apalagi kalau saya ngelihat teman-teman saya yang udah benar-benar udah sukses, udah benar-benar besar banget, ya saya juga pengen seperti mereka. Nah, doain kita juga bisa YouTube kita bisa besar, konsisten lah ibaratnya. Nggak jangan banyak-banyak lah, mungkin sebulan 4 video 5 video juga cukup lah ya kayaknya kan. Kita cukup nggak? Susah sih. Setahun aja sebulan iya, pokoknya sebulan 5 video itu maksimal 5 video kita pengen sih sebetulnya. Pengen sih gitu. Jadi walaupun yang nonton nggak terlalu banyak, tapi kita konsisten gitu sama apa yang udah kita konsep gitu. Itu aja sih. Sama teman-teman juga kalau yang sudah memulai ya jangan malas-malasan, terus upload videonya, terus bikin konten, terus juga baru yang mau mulai juga belum monetize, belum memenuhi syarat subscriber dan jam tayangnya, semangat lagi gitu supaya nanti teman-teman juga bisa YouTube-nya bermonetisasi. Jadi segitu aja sih, kita memang cuma mau bagi pengalaman aja, semoga nggak ada kayak kita yang kedua kalinya gitu kan. Maksudnya ini benar-benar pembelajaran banget, jangan nyepelein gue udah monetize, gue nggak tahu video juga gue bakalan dapat duit terus nih karena ada video-video sebelumnya. Nggak kayak gitu sih gitu tuh, maksudnya ya bagus, YouTube juga memang membuat kita jadi lebih semangat untuk upload konten-konten baru, di-upgrade terus, ada lagi yang baru kayak gitu. Ini kita share pengalaman aja sih. Oke. Mungkin itu aja ya dari kita. Mudah-mudahan video kita bermanfaat untuk teman-teman yang mungkin ya jangan sampai mengalami hal yang sama seperti kita, kehilangan monetisnya. Atau mungkin juga ada yang sama. Apakah ini ada jalan keluarnya selain kita ngejar 4.000 jam tayang ini gitu. Karena kan kalau kita mikir kita mau dapat email lagi tuh kita nggak bisa, karena pas waktu kita mau klik nih nanti ada gambar di sini, itu kita nggak bisa ngeklik karena belum 4.000 jam tayang itu. Iya betul. Nah makanya kita kayak ya udah kayaknya memang udah nggak bisa deh selain kita ngejar 4.000 jam tayang itu, atau apa memang ada cara lain gitu selain itu gitu. Karena memang sebelumnya kita benar-benar sudah monetize. Iya, mungkin teman-teman boleh share di sini di kolom komentar. Mungkin kayak oh saya ini seperti ini, mungkin opsinya ada yang seperti ini untuk cepat monetize. Ya nggak apa-apa, kalian kasih aja informasi ke kita, karena kita juga taunya ya udah kita panduan dari YouTube aja yang harus memenuhi syarat YPP itu baru kita monetize lagi. Itu aja sih gitu. Mungkin kalau teman-teman ada boleh share di kolom komentar di sini ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah.